Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syam Akbar dari kelompok 12 dan rekan saya Dea Ananda. Nah, di sini kami akan membawakan materi tentang instrumen pengajaran dalam Al-Quran. Nah, kita harus tahu apa itu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini merupakan sumber utama dan pedoman hidup umat Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai dasar pendidikan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, secara umum, instrumen pengajaran dalam Al-Quran ini diartikan sebagai alat, sarana, atau media yang digunakan dalam proses pendidikan untuk menyampaikan pesan pembelajaran baik berupa pengetahuan, nilai, maupun keterampilan. Nah, dasar Al-Quran tentang instrumen pengajaran sebagai pedoman hidup umat Islam mengandung berbagai metode dan instrumen pengajaran yang sangat mendalam. Dalam penyampaiannya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan berbagai pendekatan yang menyentuh akal, hati, dan perasaan manusia agar pesan ilahi dapat dipahami secara utuh. Nah, di sini saya akan mengangkat Al-Quran surah At-Taubah ayat 38 dan 40 yang berbunyi, أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa ketika dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan cenderung pada kehidupan dunia? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Nah, selanjutnya Al-Quran surah At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. artinya, jika kamu tidak menolongnya, Nabi Muhammad, sungguh Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah, sedangkan dia salah satu dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya. Nabi Muhammad memperkuat dengan bala tentara malaikat yang tidak kamu lihat, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu seruan yang paling rendah. Sebaliknya, firman Allah itu yang paling tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, itu tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Selanjutnya rekan saya melanjutkan. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan Quran Surah At-Taubah ayat 38-40. Asbabun Nuzul Quran Surah At-Taubah ayat 38-40. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir dan As-Suyuti, Lubabun Nukul, ayat ini turun saat perang Tabuk. Cuaca sangat panas, jarak jauh, dan hasil panen melimpah sehingga sebagian kaum muslimin enggan berangkat. Nah, ayat ini turun sebagai teguran keras sekaligus pendidikan iman.
iman, untuk membedakan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang lebih mencintai dunia. Tafsir ayat 40 ini, dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merujuk pada peristiwa hijrah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu di Gua Zur. Ayat ini menegaskan bahwa pertolongan Allah tidak bergantung pada jumlah atau kekuatan manusia, tetapi pada iman dan tawakal. Nah, menurut tafsir Al-Muyassar, ayat ini adalah puncak pendidikan tauhid dan ketenangan jiwa dalam menghadapi ujian hidup. Adapun nilai pendidikan atau tarbiyah Islamiyah dari kedua surah ini, di antaranya adalah yang pertama, pendidikan melalui akal dan refleksi. Yang kedua, pendidikan melalui ujian dan pengorbanan. Ketiga, dialog sebagai metode pembelajaran Quran. Keempat, keteladanan iman dan kepemimpinan. Kemudian yang terakhir, prioritas akhirat di atas dunia. Nah, sebagai kesimpulan, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam bersifat rasional, bertahap, dialogis, dan berbasis keteladanan. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah SAW menjadi contoh pendidik sejati yang mengajarkan iman dengan akal, hati, dan tindakan. Demikian pemaparan saya sebagai pemateri kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.